Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa bersandar pada sebatang pohon kurma ketika berkhutbah. Suatu hari, seorang wanita tua Ansor mendatangi Rasul. Ia memiliki seorang putra yang berprofesi sebagai tukang kayu. "Wahai Rasulullah, maukah kami buatkan mimbar untuk Anda?" Rasulullah pun menjawab, "Silakan saja jika kalian ingin melakukannya." Saat selesai dibuat, mimbar itu diletakkan di dalam Masjid Nabawi. Saat Rasulullah menaiki mimbar tersebut, terjadilah sesuatu yang mengagetkan. Terdengar suara tangisan. Para sahabat heran, dari manakah suara itu? Ternyata tangisan itu berasal dari batang pohon kurma. Pohon itu menangis sedih karena ia tak lagi menjadi teman Rasul dalam khutbah Jumat seperti biasa. Rasul pun memeluknya. Setelah dipeluk, si pohon itu tak lagi menangis. Meski tak lagi mendampingi Rasul, mendapat pelukan dari Rasul cukup mengobati rasa sedihnya. Cerita tadi disarikan dari hadis riwayat Bukhari nomor 2095 dan dikutip juga dari Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi pada hadis nomor 1831. Nah, kita sering mendengar welas asih Rasulullah kepada sesama manusia atau kepada binatang. Tapi mungkin yang jarang kita tahu ternyata Rasulullah juga bersikap welas asih pada benda mati. Inilah bukti bahwa Rasul adalah rahmatan lil alamin, welas asih buat semesta alam, bukan hanya manusia dan makhluk hidup, tapi juga pada benda mati. Bagaimana welas asih Rasulullah pada benda-benda? Kita akan bahas lebih lanjut di serial podcast Misi Menjinakkan Sapi, Keajaiban Seni Beres-Beres Jepang yang Mengubah Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di serial podcast Misi Menjinakkan Sapi, Keajaiban Seni Beres-Beres Jepang yang Mengubah Hidup. Ada 3 teladan Rasul yang dicontohkan dalam hal sikap welas asih kepada benda-benda. Yang pertama, minimalis. Rasulullah memiliki hanya sedikit barang. Beliau hanya menyimpan barang-barang yang betul-betul diperlukan. Karena jumlahnya sedikit, Rasulullah mengenal dan menghafal semua benda miliknya. Karena sedikit juga Rasulullah memberikan perhatian dan pemeliharaan yang cukup pada setiap benda. Tidak ada benda yang ditimbun yang tak digunakan atau terlantar tanpa pemeliharaan. Yang kedua, Rasulullah memberi nama. Rasul memberi nama pada semua barang miliknya. Mereka diberi nama, dan ini adalah bentuk nyata dari perhatian dan kasih sayang. Jika kita menyayangi hewan peliharaan kita, biasanya kita memberi nama. Dan orang tua juga menyayangi kita, memberi nama. Dan kalau kita punya benda kesayangan, kita beri nama. Itu adalah bentuk dari kasih sayang dan perhatian. Jika kita tidak memberikan perhatian pada suatu benda, tidak mungkin kita memberi nama. Nah, berikut ini adalah nama-nama benda milik Rasulullah. Tikarnya diberi nama Al-Kaz, guntingnya diberi nama Al-Jami', cerminnya Al-Mudillah, kemahnya Al-Kin, tabung panahnya untuk menyimpan busur panah diberi nama Al-Kafur atau Zulmju'. Kemudian busur panahnya diberi nama Dzus Sadad, perisainya Az-Zafan. Baju perang yang dilapisi tembaga diberi nama Zatul Fudul. Tembok pun diberi nama, yaitu An-Naba'. Kemudian tongkatnya yang suka dibawa oleh Rasul diberi nama Al-Mamsyuk. Pelana kudanya diberi nama Ar-Raj. Gelasnya adalah Ar-Royan, mangkoknya Al-Gharra. Pedang yang sering dipakai berperang dinamakan Zulfikar. Nah, itu beberapa nama benda matinya. Tentu saja kalau binatang peliharaannya Rasulullah memberikan nama juga, seperti
keledainya Dul-Dul ya. Kemudian untanya Qaswa. Jadi kalau binatang-binatangnya pasti itu sudah diberi nama. Tapi ini yang barusan disebutkan adalah benda-benda mati pun diberi nama. Itu adalah tanda perhatian dan welas asih Rasul pada benda-bendanya. Dan bukan hanya diberi nama, tentu saja juga diberi perhatian dan pemeliharaan. Jika rusak diperbaiki. Itulah nomor 3 dari ciri-ciri welas asih Rasulullah kepada benda. Seperti diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Siti Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah di rumahnya. Aisyah menjawab, beliau menjahit pakaiannya dan memperbaiki sandalnya sendiri. Dan memperbaiki sesuatu itu adalah tanda kita memberikan perhatian dan menyayangi. Kalau tidak memberikan perhatian dan menyayangi, mungkin yang rusak kita langsung buang saja. Bahkan sebelum rusak sudah kita tinggalkan, sudah kita ganti. Nah, itulah 3 sikap welas asih Rasulullah. Yang pertama minimalis, yang kedua memberi nama, dan yang ketiga memelihara dan memperbaiki. Nah, sekarang bagaimana kita meneladani Rasulullah dalam welas asih pada barang-barang hak milik atau benda mati dengan metode yang efektif yang bisa kita terapkan sehari-hari. Nah, oleh karena itu kita akan bahas lebih lanjut di podcast berikutnya, tetap di serial podcast Misi Menjinakkan Sapi, keajaiban seni beres-beres Jepang yang mengubah hidup.